sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu di dalam kondisi yang menyenangkan, sehat dan berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup tanpa cela. Saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 14 hingga ke-16. Filipi pasal 2 ayat 14 hingga ke-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita sepakat bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang hidupnya tanpa cacat dan celah di sepanjang hidupnya. Karena firman Tuhan juga sudah katakan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa, semua sudah bernoda, berarti dia tidak sempurna. Bahkan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan. Waktu kita mengatakan kita adalah anak Tuhan yang dibenarkan oleh Kristus, berarti kita dulunya tidak benar. Ya, nah pembenaran atau keselamatan itu kita dapatkan dengan anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, bukan usaha, bukan sesuatu yang dikerjakan. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian perikop yang kita baca, barusan Filipi pasal 2 mulai ayat 12, di atasnya ada judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, berarti keselamatan sudah kita peroleh, tapi hidup tanpa celah itu adalah mengerjakan keselamatan itu sendiri, atau hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan itu adalah hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Hal ini pun digaungkan dari perjanjian lama, bahwa di dalam Mazmur 101 atau 102 102 atau 119 ya, dikatakan adalah orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tak bercela di hadapan Tuhan. Saudara, jadi Paulus ini mengingatkan jemaat Filipi untuk hidup tanpa cela. Hidup mengerjakan keselamatan dengan cara hidup tanpa cela. Sebenarnya praktisnya bagaimana sih gitu ya? Kalau kita ini adalah orang yang gak mungkin sempurna begitu, tapi diharapkan hidup tak bercacat begitu ya, tidak punya celah begitu ya. Bagaimana caranya? Nah, saudara,
Rasul Paulus kepada jemaat Filipi di sini juga menjelaskan secara detail. Yang intinya, yang pertama adalah hiduplah di dalam kondisi yang selalu berjuang. Berjuang untuk berusaha hidup tanpa celah. Saudara, hidup berjuang. Kondisi inilah yang selalu harus kita jalani. Saudara, hidup tanpa celah itu merupakan sebuah komitmen, sebuah kerinduan yang terus harus diusahakan, diperjuangkan. Kita tidak mungkin sempurna, tapi berusaha ingin sempurna, itulah yang menunjukkan kita hidup tanpa celah. Selalu ingin berusaha menyenangkan hati Tuhan. Jadi, hidup tanpa celah itu yang pertama adalah berada dalam situasi atau kondisi yang terus berjuang, tidak pernah berhenti untuk mengevaluasi diri, untuk terus berubah menjadi semakin serupa Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Saudara, soal taat itu memang pilihan. Anda dan saya apalagi hidup di dunia ini, begitu banyak yang ditawarkan dunia, yang sering kali mengelabui kita, yang membuat kita tidak tahan. Bahkan kita tidak tahan untuk hidup tanpa celah. Nah, ini adalah sebuah perjuangan. Ini hidup tanpa celah itu adalah sebuah komitmen kita yang harus terus kita perjuangkan. Hidup tanpa celah yang pertama adalah berada di dalam kondisi sebagai pejuang atau selalu berjuang untuk hidup lebih baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pernah berhenti atau tidak pernah menikmati dosa berkali-kali. Anda mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi Anda dengan cepat dan segera meninggalkan dosa itu ketika Roh Kudus bekerja mengingatkan, ketika firman Tuhan mengingatkan, menegur. Anda seharusnya segera meninggalkan dosa tersebut, tidak berlama-lama. Itulah sebuah perjuangan hidup tanpa celah, sebuah kondisi yang dimana boleh dibilang hidup tanpa celah di hadapan Tuhan adalah hidup yang terus berjuang mengalahkan dosa, hidup berjuang mengalahkan kedagingan, mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, dan nafsu duniawi. Hal yang kedua, saudara, Rasul Paulus mengatakan dia mengajarkan jemaat Filipi supaya berbeda dengan orang-orang angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Nah, ini bicara soal dunia. Kita harus punya standar yang berbeda, bahkan lebih tinggi. Bahkan dikatakan kita harus hidup bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Itu artinya kita tampil sebagai pemenang, kita tampil cemerlang di tengah-tengah angkatan ini. Saudara, ada kisah tentang seorang pengusaha di Mesir, begitu ya. Seorang pengusaha Mesir, itu kisah sekitar tahun 1970-an. Ada seorang pengusaha di Mesir, dia memiliki jam yang mahal yang pada suatu kali dia kehilangan jam tersebut. Lalu ditemukan ternyata oleh seorang pemulung. Pemulung itu kemudian mengembalikannya. Pengusaha Mesir ini kaget gitu. Kenapa pemulung ini yang serba hidupnya kekurangan itu mengembalikan jam yang waktu itu harganya sekian dolar, yang kalau dirupiahkan pada zaman itu ya sekitar 100 jutaan. Nah, dia bertanya pada pemulung ini, kenapa kamu tidak menjualnya dan memakainya untuk dirimu uangnya? Lalu pemulung ini mengatakan, ini pemulung di Mesir ya, mengatakan, Yesus Kristus mengajarkan saya untuk menjadi orang yang selalu jujur. Nah, saudara, pengusaha Mesir ini terkesan. Sejak saat itu dia berkata di dalam hatinya dan mengatakan juga pada orang ini bahwa dia akan mencoba mengikuti Kristus. Dan ketika berita ini dibagikan atau kisah ini di-sharingkan, dia sudah menjadi anak Tuhan. Karena dia katakan, saya melihat Kristus di dalam diri pemulung itu.
Dialah yang membuat saya menjadi percaya kepada Kristus. Nah, saudara, saya mau katakan, hidup cemerlang bagai bintang-bintang di dunia ini adalah hidup yang dimana orang lain bisa melihat kita dan orang lain ingin mengenal iman kita. Kita menjadi teladan, kita bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Kita menjadi contoh yang berbeda sekali hidupnya, memiliki standar yang sangat berbeda, bahkan di atas mereka. Kita hidup dengan cemerlang, dengan nilai-nilai yang di atas mereka. Mereka ini dunia. Saudara, inilah yang dikatakan hidup tanpa celah. Hidup yang terus berusaha menjadi terang di dunia ini, menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara, inilah yang harusnya kita lakukan. Hidup tanpa celah bukan soal status, tapi ini adalah soal perjuangan. Bagaimana kita berjuang, berusaha untuk hidup tanpa celah. Sekaligus ini juga merupakan tantangan buat kita, karena begitu banyak godaan dunia. Apakah engkau akan menjadi anak Tuhan yang taat, yang mau hidup tanpa celah di hadapan Allah? Atau yang kita semua menjadi orang yang kalah terus-terusan, bahkan hidup di bawah standar pada umumnya? Saudara, itu adalah menyedihkan kalau kita sampai hidup di bawah standar pada umumnya. Seharusnya kita hidup di atas standar orang-orang dunia, hidup cemerlang bagai bintang-bintang di dunia. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya orang-orang yang berusaha mengajar kita, seperti juga Rasul Paulus mengajar jemaat Filipi, itu bisa merasa lega karena sudah mengajarkan kebenaran. Saudara, memang targetnya bukanlah guru-guru atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kepada firman Tuhan. Targetnya adalah bagaimana kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bukan tidak bercela di hadapan hamba Tuhan. Memang Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, jangan di depan dia aja melakukan kebenaran firman Tuhan yang bisa dilihat oleh hamba Tuhan, pendeta. Wah, Anda kelihatan baik. Tapi ketika pendeta nggak ada, hamba Tuhan nggak ada, jarang ketemu, Anda hidup tidak baik. Jangan seperti itu juga. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi, hal yang pertama yang diinginkan Tuhan adalah kita tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Dengan cara berjuanglah untuk mencapai kesempurnaan. Berjuang dan pakailah standarnya Tuhan, bukan standar dunia. Hiduplah di atas rata-rata dengan standarnya Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini menolong kita semua, membantu kita semua untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepada kami. Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak yang sudah dibenarkan, kami harus berusaha terus mengisi keselamatan yang sudah kami peroleh ini dengan cara hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk berjuang dan selalu berusaha keluar dari segala jenis kesalahan, dosa yang kami perbuat. Tuhan, bantu kami untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang membawa kami kepada dosa. Tuhan, tolonglah kami. Bantu juga kami ya Tuhan untuk hidup di atas standar rata-rata. Biarlah kami hidup cemerlang di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia, sehingga manusia boleh melihat kami seperti melihat kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih untuk hal ini. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini. Kami sudah memasuki bulan Oktober, di mana bulan ini adalah bulan keluarga. Kami berharap Tuhan, Engkau sendiri yang juga akan terus memperkokoh keluarga kami
di dalam imannya, di dalam relasinya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama anggota keluarga. Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan, pertikaian, satu dengan yang lain, kiranya Tuhan Kau berbelas kasihan, menolong setiap anggota keluarga untuk merendahkan hati, untuk memperbaiki relasi ini, sambil bergantung kepada Tuhan. Karena keluarga adalah tempat di mana Tuhan menetapkan mereka untuk tumbuh bersama, saling mendukung, saling mengasah ya Tuhan, untuk menjadi lebih sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Bantulah setiap anggota keluarga menerima satu dengan yang lain. Tuhan, kami tahu kami dijadikan keluarga oleh Tuhan karena Tuhan punya rencana yang baik. Tidak ada satupun anggota keluarga kami yang sesungguhnya tidak berguna buat kehidupan rohani kami. Tuhan, bantulah kami untuk menyadari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk para tenaga medis yang ada di negara ini ya Tuhan, yang sedang berjuang ya Tuhan, menyembuhkan banyak orang, memperbaiki kesehatan orang-orang. Kiranya Tuhan Kau sendiri memberikan kekuatan, kesehatan kepada para tenaga medis. Kalau ada di antara mereka yang sedang terpapar penyakit COVID-19, Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berilah mereka kesembuhan, berilah mereka pertolongan Tuhan, supaya mereka tetap bisa melayani masyarakat yang terkena COVID-19 juga. Bahkan mereka menjadi lebih sehat lagi ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Lindungilah para tenaga medis yang ada di Indonesia ini. Siapapun mereka ya Tuhan, mulai dari dokter, bahkan tenaga medis yang lainnya, suster maupun yang bertugas di rumah sakit Tuhan. Bahkan kalau ada relawan pun Tuhan, Kau lindungi mereka. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan bangsa ini, baik masalah sakit penyakit atau wabah COVID-19, bahkan masalah kepemerintahan politik, kami mohon kiranya semuanya di dalam kontrol Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk masalah pilkada pun, kiranya semua boleh berjalan dengan tenang ya Tuhan. Pada suatu saat nanti kalau harus diadakan pemilihannya, kiranya Tuhan membuat situasi semua berjalan dengan baik, tanpa harus mengumpulkan massa di dalam kampanyenya, tanpa harus ada kerusuhan Tuhan. Karena perbedaan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kiranya bangsa dan negara ini boleh tetap diberikan hikmat dan pertolongan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa-doa kami ini. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu